Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, semoga kalian senantiasa dalam keadaan baik dan selalu lebih baik lagi setiap harinya. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sosiologi kelas 12. Kemarin kalian sudah belajar tentang pengertian perubahan sosial. Masih ingat kan ya? Ya, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat bisa pada lembaga-lembaga sosial, struktur dan fungsi sosial, hubungan sosial, juga pada kebudayaan material dan kebudayaan immaterial. Anak-anakku, untuk mengetahui perubahan yang terjadi di masyarakat, kita harus tahu sebab-sebab yang melatar belakangi perubahan tersebut. Apakah karena bosan atau karena ada sesuatu yang baru sehingga masyarakat itu berubah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat yang bersangkutan. Terdiri dari 1. Perubahan jumlah penduduk. Yang kedua, munculnya penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, pertentangan dan pemberontakan masyarakat. Kita akan bahas satu-satu. Pada masyarakat yang jumlahnya berkurang, biasanya terjadi pada masyarakat desa. Perubahan yang terjadi seperti kekosongan pembagian kerja karena usia produktifnya berkurang. Faktor yang kedua adalah penemuan-penemuan baru. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk yang memiliki akal pikiran, yang bisa menghasilkan ide dan karya untuk membantu aktivitas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, ditemukannya komputer telah merubah sistem kerja, keamanan, pendidikan, juga komunikasi. Faktor yang ketiga adalah pertentangan dan pemberontakan masyarakat. Konflik yang terjadi di dalam masyarakat terjadi karena perbedaan kepentingan yang nantinya akan menghasilkan perubahan. Karena setelah konflik biasanya akan ada kesepakatan baru. Contohnya adalah pertentangan antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Nah, sekarang kita bahas faktor eksternal. Suatu perubahan sosial di masyarakat bisa bersumber dari luar masyarakat itu sendiri. Di antaranya perubahan lingkungan fisik, peperangan, juga pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Yuk kita bahas satu-satu. Faktor perubahan lingkungan fisik. Di sini kaitannya dengan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat bencana alam maupun karena tindakan manusia itu sendiri. Kondisi tersebut menuntut manusia untuk beradaptasi demi bertahan hidup. Bisa dengan cara mencari tempat yang baru dan membangun pemukiman baru dengan lembaga sosial yang baru. Faktor yang kedua adalah peperangan. Peperangan berdampak pada angka kematian yang tinggi, rusaknya sarana dan prasarana, dan kekacauan ekonomi dan sosial. Kalau ada peperangan, pasti ada pihak yang menang dan yang kalah. Perubahan sosial yang terjadi yaitu pihak yang kalah harus mengikuti ideologi atau kebudayaan pihak yang menang. Faktor yang ketiga adalah pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Interaksi yang terjadi di antara dua kebudayaan yang berbeda akan melahirkan pertukaran kebudayaan. Di sini masyarakat ada yang menerima tanpa paksaan, ada juga yang menolak kebudayaan yang lain. Itu tadi materi kita hari ini tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Sampai sini semoga bisa dipahami dengan baik. Tugasnya kalian hanya meringkas apa yang sudah dijelaskan tadi. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.